Halo teman Iridax, dimanapun kamu berada, senang sekali rasanya di sini Yose Satria dapat kembali menjumpai kamu semua dalam podcast Indodax Academy. Oh ya, sebelumnya Yose mau kasih info nih bahwasanya ada kabar bahagia buat kamu semua, bagi teman-teman Indodax, bahwa aplikasi Indodax sudah melakukan update dan juga memberikan kemudahan saat trading. Jadi baik bagi kamu trader pemula maupun profesional. Kalau bagi yang pemula dapat menggunakan light mode, kemudian bagi yang profesional dapat menggunakan pro mode. Jadi beli kripto ya hanya di Indodax. Segera download di Play Store dan juga di App Store kamu. Oke. Bicara soal chart yang bullish, memang dibutuhkan prediksi ilmu matematika yang jitu. Nah, jadi nggak hanya melulu soal analisa teknikal maupun histori dari suatu market ya. Jadi terkadang memang kalau kita serok koin tertentu misalnya, kita menunggu momen bearish. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Nah, kalau sudah begitu, gimana sih kita cara mensiasatinya? Berkaitan dengan itu, kita akan bahas lebih dalam mengenai chart pattern bullish reversal. Di studio sudah hadir, ada Mas Insanul Motakin dari Kriptoloka dan juga Mas Yoga dari Community Indodax. Halo, apa kabar? Baik. Kak Insanul dan Kak Yoga, tos dulu biar Baik, mantap. Tadi kesini gimana? Macet atau gimana? Lumayan. Lumayan ya? Dari mana? Dari Bekasi atau dari mana? Dari Jaktim. Dari Jaktim ya? Contoh. Oke. Aku mau ke Kak Insan dulu nih. Aku manggilnya Kak Insan aja ya. Iya. Kak Insan, berkaitan dengan Kriptoloka sebenarnya. Iya. Kriptoloka ini sebenarnya apa sih? Untuk bisa dijelaskan secara singkat gimana? Kriptoloka itu merupakan salah satu platform dan aplikasi juga sedang dikembangkan untuk memberikan informasi seputar cryptocurrency dan juga dunia blockchain. Jargon kita adalah Gateway to Crypto World. Sesuai dengan namanya juga, Kriptoloka, loka kan artinya semesta gitu, alam. Jadi kita akan memberikan edukasi maupun informasi seputar dunia kripto. Jadi lebih kepada memang komunitas kripto untuk, ini berarti di dalam komunitas itu juga dikasih sinyal nggak? Kapan beli, kapan jual? Ada. Ada juga ya? Ada. Oh, ada juga ya? Oh, ada okay. tempat lain maksudnya, ada di tempat lain. Tapi kita sebenarnya jadi satu sih. Itu komunitas sudah berapa lama? Dari 2021. 2021 ya? Berarti waktu pandemi ya? Bukan, udah lewat sih. Setelah pandemi ya? Iya, Selama waktu pandemi itu berarti. Iya, benar. Mulai ya? Oke. Terus untuk hampir per detik ini sudah ada berapa berapa member tuh di dalam Kriptoloka sendiri? Ada sekitar 500. 500 semua ya? Oke. Kalau berkaitan dengan Kriptoloka. Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini nih, Kak Insan, mengenai chart bullish seperti itu ya. Sebenarnya kalau mengenai bullish reversal, ini kan sering kita dapat ya, dengar ada signal pembelian di akhir tren. Ini bisa dijelaskan nggak sih, ada sebenarnya kalau dalam chart itu tuh ada berapa reversal? Sebenarnya kan pasar tuh ada dua ya. Antara kalau nggak naik, ya turun kan. Ketika naik kita bilang bullish, ketika turun kita bilang bearish. Jadi reversal tuh pasti ada dua. Antara reversal ke bearish maupun reversal ke bullish. Jadi sisanya itu paling seringnya sideways. Di antara itu sideways, jadi market ketika gerak ke atas terus, pasti kita bakal nunggu ketika dia momen reversal ke bearish. Dan ketika dia turun terus, orang akan menunggu dia akan reversal ke bullish. Karena harga tuh nggak bisa dia turun terus. Karena mesti beberapa orang, beberapa pihak berpikir bahwa ini udah murah, waktunya nyerok. Atau ini udah mahal, waktunya jual. Pasti kayak gitu. Kadang untuk waktu kita membeli itu juga kita lagi mikir kan, ini kapan belinya, ini masih jatuh lagi atau enggak? Kalau dari Kak Insan sendiri untuk mensiasatinya seperti apa? Kan ada indikator tuh ada banyak. Pertama kita bisa lihat dari segi price action-nya. Itu mungkin dari candlestick maupun volume. Atau kita bisa pakai indikator lain baik RSI maupun MACD. Mungkin secara basic kita bisa bilang kalau kita pakai RSI, kita bisa nih beli ketika dia udah masuk ke oversold. Nah, kalau dari candlestick biasanya reversal kita dapat pola atau pattern tuh dari mungkin inverted head and shoulder, double bottom, falling wedge, ataupun triple bottom. Biasanya itu bentukannya hampir sama. Itu by pattern. Kalau by satu candle, mungkin kita bisa lihat dari ada satu candle yang warnanya hijau itu habis merah. Jadi ketika warna merahnya gedenya segini, biasanya warna hijaunya keduanya segini, nutup di atas merah sebelumnya. Tapi lebih bijak kalau dilihatnya di time frame yang lebih besar. Oke, itu dari point of view dari Kak atau Mas Insan. Kalau dari Kak atau Mas Yoga nih, dari
bisa dijelaskan nggak ada berapa jenis reversal untuk sampai saat ini? Terkait Mas Yoga. dengan bullish reversal ya. Bullish reversal biasanya untuk bullish itu ada 3, double bottom, INS, dan falling wedge. Nah, dan kalau untuk pola bullish reversal kan terdiri dari 3 macam tadi ya. Dan kalau untuk bearish sama double top, HNS, dan rising wedge. Nah, jadi teman-teman dengan mencari momentum ini biasanya itu di akhir tren. Nah, ketika double bottom sendiri terbentuk W atau yang disebut dengan gunung kerucut 2. Kalau untuk INS dia 3 kerucut yang dimana kerucut pertama dan kerucut ketiga itu sejajar dan kerucut kedua itu lebih tinggi dari sebelumnya. Dan kalau untuk falling wedge sendiri dia berfokus pada trend line. Trend. Nah, dimana kalau misalnya untuk masuk posisi kita bisa beli ketika breakout ataupun kita beli untuk double bottom atau INS kita beli ketika sudah breakout di neckline kayak gitu. Jadi untuk bullish reversal ada 3 yaitu double bottom, INS, dan value wedge kayak gitu. Tadi Mas Yoga juga sempat mention mengenai trendline tadi ya. Yap. Sebenarnya kalau bagi kita trader nih ya, yang namanya reversal itu kan sebenarnya kan pembalikan tren ya. Kalau bahasa Indonesianya kan kita mengenai pembalikan tren. Ini sebenarnya ketika biar mudah teridentifikasi, mudah terbaca bagi kita trader ini untuk membeli tuh gambarannya tuh seperti apa sih? Kadang kan memang kita sering tahu ya, Mas Yoga ya, ada namanya sinyal yang nakal ya. Udah bearish kita beli masih bearish lagi. Bandel sinyalnya. Gimana tuh dari Mas Yoga sendiri? Ya kalau dari pandangan saya, kalau untuk membeli ya cari dulu nih, identifikasi dulu apakah chart pattern ini double bottom ataupun INS ataupun falling wedge ya. Dan kalau misalnya fokus ke trend line berarti kita fokus ke falling wedge. Tapi kalau untuk double bottom ataupun INS itu kita fokus ketika terbentuknya yang tadi itu udah kerucut 2 yang disebut dengan double bottom atau huruf W. INS kerucut 3 yang dimana kerucut 1 dan ketiga itu sejajar dan kerucut keduanya itu lebih besar. Nah, ketika sudah breakout atau yang dimaksud dengan breakout resisten sebagai konfirmasi pembelian dan candlestick itu bisa melakukan pembelian. Kayak gitu sih. Oh, jadi memang harus menunggu juga konfirmasi dari si candlestick itu sendiri. Betul, yang penting dia udah breakout intinya. Jadi jangan kita membeli di bawah resisten. Karena takutnya false break. Jadi biar lebih berbahaya kalau kayak gitu. Jadi kalau orang saham bilangnya nyangkut kayak gitu ya. Iya, nyangkut. Jadi harus breakout resisten. Intinya itu aja. Breakout resistance harus seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Insanul sendiri adakah perspektif atau jurus yang berbedakah berkaitan dengan untuk gambaran untuk trader membaca pembalikan tren ini sendiri? Sebenarnya sih metode trading kan banyak ya teknisnya. Mungkin kalau yang biasa aku pakai, aku mungkin ketika mencari pola reversal, pertama aku biasanya ngitung wave dari Elliott itu, terus lihat apakah harga itu sebelum misal reverse ya, itu harga itu mesti diam dulu, atau istilahnya proses akumulasi. Itu selama berapa lama biasanya itu? Berhari-hari, bisa aja berbulan-bulan. Karena kan rata-rata, tapi kalau mau dipukul rata-rata 1 bulan kah atau? Semakin lama dia main di dalam range, hasilnya semakin lama lagi. Hitung dari tahun 2017 sampai Bitcoin breakout kemarin tahun 2020 akhir Desember, itu kan 3 tahun. Baru dia naik dari paling bawah, titik bawah itu 3.000 ke 69.000, itu kan cuma 1 tahun. Itu 3 tahun buat 1 tahun naik kan, full 1 tahun naik. Jadi semakin lama dia prosesnya, semakin besar hasilnya. Tapi kalau kita cuma lihatnya misal di time frame yang lebih kecil, ya hasilnya semakin kecil juga gitu. Paling berapa persen gitu. Ini contoh koin ada spesifik ya? Bitcoin tadi ya? Bitcoin ya. Oke. Berarti kayak halving Bitcoin seperti itu juga ya? Bisa berpengaruh. Karena kan semakin susah dapatnya kan rewardnya semakin besar. Dan orang mungkin berpikir, oh ini tuh udah rewardnya susah, modalnya mahal, masa jual murah. Nanti malah rugi ya jatuhnya. Iya. Oke. Ini kalau berkaitan tadi yang dengan yang Mas Insan tadi sampaikan, apakah ada sinyal sinyal tambahan untuk membaca bullish reversal ini kah? Misalnya kayak indikator apa aja nih? Fundamental news kah atau bagaimana dari Mas Insan sendiri? Begini, kalau reversal biasanya misal kita bilang reversal dari bearish ke bullish. Ingat di tahun 2021 Juli itu ketika Bitcoin turun pertama kali dari 64 ke 30 itu 21 Juli itu rame berita GBTC unlock. GBTC? Iya. Itu kan orang mikir, oh GBTC unlock otomatis Bitcoin bakal supply-nya banyak, kita bisa jual banyak, dijual lagi, di short lagi. Tapi kenyataannya harganya naik. Ternyata malah naik. Jadi ketika newsnya bearish banget, itu market cenderung reversal. Dan
kebalikannya, ketika newsnya bullish banget, market cenderung kebalikannya. Karena kan gitu. itu buat narik orang buat beli. Makanya ketika market overly bullish itu biasanya reversal. Indikator paling gampang lihat aja di Twitter. Ketika Bitcoin udah mulai sering itu. Biasanya yang suka pam-pam tuh di Twitter tuh. Iya. Yang suka ngapa pengennya ngapa malah kena dump gitu biasanya. Iya, seringnya kayak gitu. Jadi emang di oke. akhir tren itu biasanya newsnya tuh terlalu tapi harganya nggak gerak sama sekali. Gitu. Referensinya berarti dari Mas Insan kebanyakan dari Twitter berarti ya? Mostly atau dari mana? Ada platform Twitter. lain mungkin? Dari Twitter sama technical aja sih. Lihat kalau di orang-orang Twitter udah mulai rame, oh berarti ini udah hati-hati dulu gitu. Oke, berarti salah satu patokan dari Mas Insan ini adalah lihat Twitter. Kalau Twitter udah rame, berarti hati-hati ya. Tinggal wait and see ya kalau dari Mas Insan. Oke, kalau dari perspektif Mas Yoga sendiri, ini untuk apakah ada sinyal tambahan nih untuk membaca yang namanya bullish reversal? Sinyal tambahan untuk membaca bullish reversal, kalau dari saya sendiri kan lebih ke technical analysis ya. Mungkin sebagai sinyal, saya lebih mencari divergent. Divergent. Ya, nah divergent ini indikator yang digunakan ada 3. Apa aja MACD, stochastic, dan RSI. Tapi saya lebih sering dapat momentum tuh pada indikator MACD dan stochastic. Kenapa? Karena kadang dari konfirmasi itu ada yang dimana lower low dan lower high. Jadi ketika sudah terkonfirmasi pada pola downtrend menuju uptrend dan stochastic pun berbalik berbeda gitu. Yang dimana higher low dan higher high. Kalau misalnya kita tahu dari garis trend yang berbeda dari indikator candlestick, nah itu merupakan sinyal pembelian. Tapi dengan catatan ketika contoh yang sering terjadi itu double bottom. Kalau double bottom itu dari konfirmasi candlestick sendiri ketika indikator itu menukik. Ketika menukik dengan candlestick konfirmasi, nah itu adalah sinyal pembelian. Nah, kalau saya sih membaca untuk beli ketika terbentuknya bullish reversal dari situ sih. Itu divergent. Bisa terjadi kapan aja ya, Mas Yoga? Mau pagi, siang, malam, mau ngikut Amerika atau Asia sama aja? Oke, itu tergantung trennya sih. Apakah memang tren ini udah di akhir tren atau di kayak seperti lower low ketiga atau lower keempat ataupun di lower low kelima. Tapi lebih sering didapetin sih ketika di lower keempat atau ketiga sih. Antara itu. Dan kalau misalnya kita udah tahu lower low udah downtrend di akhir tren, nah kita tinggal wait and see aja untuk menunggu konfirmasi itu sendiri seperti double bottom, INS atau enggak value weights kayak gitu. Oke. Jadi tinggal juga kalau udah terjadi candle seperti itu tinggal menunggu wait and see ya. Betul, yang penting tetap harus dari diri kita ya untuk mengontrol ya. Iya betul, yang penting pastikan dulu. Kalau saya kan untuk bullish reversal intinya ada divergent aja dulu. Kan itu valid banget sih. Sekitaran 80% lah valid. Tapi bisa diidentifikasi dulu, bisa dicek dulu riwayat market sebelumnya dengan yang terbentuk divergent. Apakah valid, apa tidak. Tapi kalau saya sih sejauh ini divergent ini valid sih kayak gitu. Ada ini nggak Mas Yoga, mungkin contoh yang pernah Mas Yoga sampaikan, mungkin koin apa atau di waktu kapan, inget nggak? Oke, mungkin market, teman-teman bisa lihat ya market pada kuartal pertama, pada Januari 2023. Tahun ini berarti ya? Iya betul, jadi teman-teman bisa banyak, hampir semua rata-rata. Jadi teman-teman bisa cek pada time frame daily, yang dimana market seperti NIR USDT, Solana, dan masih banyak banget itu momentum divergent pada time frame daily. Coba bisa di riset dulu pakai indikator MACD ataupun stochastic. Dan itu terkonfirmasi divergent dan akhirnya lumayan loh, persentasenya tinggi juga karena kita pakai time frame lebih besar. Berapa tuh untungnya boleh di 80 hingga 150%. 80 hingga 150%. Tapi dalam waktu berapa nih? Itu 1-2 bulan atau 3 minggu, 4 mingguan lah lebih cepat. Di hold berarti ya? Di hold. Di hold dulu ya. Intinya semakin besar time frame, semakin besar kita untungnya. Semakin besar time frame, semakin besar untungnya. Iya betul, dan semua bullish reversal itu terjadi dari semua time frame. Langsung satu tahun gitu nggak bisa 12 bulan gitu? Itu lebih ke weekly mungkin, weekly. Seperti Bitcoin yang memang pada time frame weekly itu terkonfirmasi double top. Baik. Double top yang di time frame weekly dan akhirnya dari all time high itu sendiri koreksi sampai 16K. Sampai 16K. Tahun kebaca sih. Oke. Saya mau ke Mas Insano lagi nih. Kalau dari bullish reversal itu terbentuk itu baiknya langsung membeli apa menunggu breakout atau
menunggu candlestick seperti Marubozu dan juga Engulfing dari Mas Insan? Kalau aman tergantung sih, approach orang tuh beda-beda. Mungkin Hmm. ada yang agresif atau ada orang yang rada konservatif kan. Hmm. Kalau yang agresif mungkin ketika breakout langsung beli. Nah. Ada Saking gitu. agresifnya ya. Iya, memang walaupun apapun orang kalau dia emang agresif, cuma kadang kalau resikonya kalau kita langsung beli, misal ini satu candlestick merah ini segini. Breakout kan ketika candlestick kedua nutupin engulfing, jadi Marubozu kan. Tipe entry-nya 2. Pertama dia ketika breakout langsung beli karena kapan lagi kesempatan kan. Betul. Tapi stop loss-nya selalu dia di bawahnya. Jadi mesti kerugiannya kalau kita stop loss-nya lebih bawah, rugi lebih besar kan. Nah, ada juga ketika setengahnya Marubozu yang warna hijau itu kita beli di setengahnya dengan stop loss di bawahnya. Tapi kalau lebih aman emang ketika beli tunggu dia balik dulu. Walaupun mungkin ada yang tanya kalau nggak dijemput gimana? Ya resiko kan. Lebih baik hilang kesempatan daripada duitnya hilang deh atau nyangkut kan. Atau metode lain ya diatur cara pembeliannya. Mungkin kalau kita punya dana 100%, kita beli ketika breakout beli 50% dulu. Kalau turun baru nambah. Oh, bertahap. Iya, beli bertahap, cicilan. Oke, belinya cicilan. Kalau dari Mas Yoga sendiri, apakah memiliki jurus yang sama juga dengan Mas Insanul untuk bullish reversal ini baiknya terbentuk membeli apa menunggu breakout atau menunggu closing candlestick? Sama sih, Pak. Jadi untuk beli itu ya betul dari breakout ataupun ketika dia retest bisa beli lagi gitu. Dan itu sistem cicil aja. Balik lagi ke tipe tradernya. Kalau trader mungkin lebih sering pengen beli ketika breakout. Tapi kalau untuk investor, teman-teman ya tinggal beli aja. Beli di harga area ketika breakout resisten, ketika koreksi beli lagi, dan bertahap aja cicilnya. Buat aman lah. Jadi kalau misalnya tak breakout, ternyata breakout palsu. Nah itu malah ngeri banget. Jadi lebih baik cicil aja. Jadi nggak usah all in langsung breakout. Itu lebih berbahaya juga kan. Jadi cicil 10% ataupun 20% cicil bertahap aja. Yang penting bullish reversal ini terbentuk dulu aja. Jangan kalau misalnya teman-teman ragu, ya itu lebih baik nggak usah modal besar. Bertahap ya. Jadi nggak langsung all in 100% gitu nggak ya. Harus bertahap. Bisa yang tadi Mas Insan tadi sampaikan 50% dulu, kalau naik lagi baru 50% lagi seperti itu ya. Kalau mengenai reversal itu kan bahasa Indonesia kan pembalikan tren ya, Mas Insan dan juga Mas Yoga. Dari kacamata Mas Insan deh, itu biasanya yang sering muncul di akhir tren itu reversal apa aja sih Mas kalau di akhir tren? Kalau nggak bullish ya bearish kan. Maksudnya hanya antara dua itu. Cuma yang perlu digarisbawahi prosesnya tuh lama gitu. Dan itu orang kayak tadi aku bilang di pertama, newsnya tuh negatif banget. Ketika dia emang mau reversal ke bullish, newsnya negatif banget. Kenapa? Karena orang bakal berpikir, ini harganya udah turun, kita bakal jual semua aja. Daripada gantung duitnya, nyangkut, mending jual aja deh. Sakitnya hilang. Tapi momen itu biasanya dipakai oleh orang yang dengan modal besar buat nyerok. Jadi kita cut loss, kita jual murah nih. Mesti ada orang yang mau ngambil. Dan itu nanti ketika harganya naik ya orang yang cut loss. Itu bisa disebut bandar nggak sih? Iya. Nggak, bisa ya? Bisa. Oke. Sebenarnya kalau sudah terbentuk yang namanya reversal atau pembalikan tren itu untuk melanjutkan kenaikan ini, apakah ada chart pattern lainnya untuk meneruskan si reversal itu sendiri sih Mas? Biasanya kalau nggak, biasanya pattern flag sih, bentuknya kayak bendera. Biasanya ketika harganya menukik naik gitu, tinggi banget, biasanya cuma hijau, nanti dia sideways kecil, baru naik. Itu kan bisa aja antara flag ataupun penan. Itu buat continuation. Jadi itu istilah lain mungkin reakumulasi buat naik gitu. Kayak Bitcoin kemarin kan lama kan dari 13 Maret sampai baru kemarin tanggal 11 April itu baru dia naik kan. Kuartal pertama tahun ini kalau nggak salah ya? Enggak, yang baru kemarin. Oke. Bulan 13 awal Maret, 14 Maret. 14 Maret itu kan terus Bitcoin sideways berapa hari kan, baru dari 28 ini itu kan tanggal 10 kemarin ya. Baru naik ke 30.000 ini. Itu kan butuh waktu berapa hari itu ya itu? 2 mingguan. 2 mingguan ya. Jadi itu kan ya model flag atau penan kayak gitu kan emang lama. Jadi ya kalau asal trading itu asal sabar sih. Banyak kan orang nggak sabar. Trading itu kuncinya sabar ya. Iya. Makanya ikut Trabar ya, trading with sabar kayaknya. Betul. Seperti itu yang pernah disampaikan oleh Mas Yoga. Kalau dari Mas Yoga sendiri ketika sudah terbentuk yang sama juga nih. Kalau sudah terbentuk reversal ini lalu untuk yang melanjutkan kenaikan, apakah ada chart pattern lainnya untuk meneruskan si reversal ini sendiri, Mas Yoga? Ada. Jadi
dari bullish reversal sendiri ataupun yang sering terbentuk di akhir tren, kalau pribadi saya lebih ke double bottom sih, lebih sering terjadi ya. Nah, ketika bullish reversal ini terbentuk, dia akan melanjutkan ke continuation pattern. Yang dimaksud dengan tadi flag ataupun bullish pattern ya. Nah, dari terkonfirmasi double bottom itu lalu dia naik, nah dia akan sideways dulu, sideways terkoreksi lah. Nah, sideways ini dia akan membentuk higher low-nya. Ketika dia sudah naik tinggi, higher high terbentuk, lalu terkoreksi menuju higher low. Nah, higher low ini tinggal nunggu aja nih flag ataupun pattern itu, apakah dia breakout dari trend line itu atau enggak gitu. Kalau better kalau memang udah terbentuk kayak reversal dan continuation pattern, biasanya akan melanjutkan kenaikan lagi karena ini pola uptrend. Nah, ketika dia sudah flag atau pattern, tinggal nunggu breakout dari trend line, itu kita sebagai sinyal pembelian. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat chart Conflux ya atau CFX pada time frame daily, itu jelas banget terkonfirmasi dari bullish reversal dan lanjut ke continuation pattern, lalu dia breakout trend line dan itu persentasenya udah dapat 150%-an loh. 150%. Iya, dari continuation pattern itu ketika dia breakout trend line. Sebenarnya kalau bullish reversal sendiri itu biasanya terjadi di time frame berapa jam sih? Kalau untuk time frame sih semuanya bisa, tapi balik lagi kalau tipenya nih mau scalping atau swing. Kalau untuk swing ya mungkin lebih ke time frame 4 jam ataupun daily. Kalau yang scalping? Scalping ya paling 30 atau nggak 1 jam lah ya. Persentasenya mungkin kisaran di bawah 15% lah. Karena memang sesuai dengan masa waktu trading kita. Itu untuk yang scalping ya. Kalau yang swing tadi hitungan hari tadi ya? Iya, hari bisa mingguan sih. Kalau untuk 4 jam pengalaman saya ya, itu untuk bullish reversal tuh 1 minggu lah. Untuk akhir trennya. Itu ketika dari sudah terbentuk high high pertama. Jadi itu take profit kita 1 minggu. Tapi ketika sudah high pertama terbentuk, terkoreksi dong. Mungkin teman-teman bisa menghold, kan itu kan dalam pola uptrend ya, dan akan melanjutkan kenaikan lagi. Atau enggak, teman-teman bisa jual di higher high, lalu tunggu di higher low beli lagi. Bebas nih, mau di hold aja terkoreksi nggak apa-apa, atau gimana. Kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Insan sendiri, untuk bullish reversal ini sendiri biasanya terbentuk di time frame berapa jam? Kayak tadi sih, tergantung tipe tradernya. Tapi kalau aku sendiri pribadi, biasanya aku kalau mau reversal dalam time frame yang lebih besar, katakan, aku pertama lihat di time frame yang 4 jam lah minimal. Time frame besar ini berapa nih spesifiknya? Berapa? 1 hari, 1 hari ya? 1 hari, 3 hari. 1 hari full ya? Iya. 1 sampai 3 hari. Nah, tapi itu nunggunya lama. Biasanya kalau kita misal kayak kemarin nih, Bitcoin dari awal tahun tuh, dari Januari sampai sekarang kan naik kisaran 80% ya dari bawah. Aku nunggunya tuh dari November. Iya. Nunggunya dari November. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Dari November itu baru ketika di harga, bukan 16 sih, ketika di harga dia baru naik ke 17, itu baru dia masih ada kemungkinan naik. Karena mungkin kita bisa padukan antara teknik fundamental sama teknikal kan. Kenapa waktu itu tuh bilang reversal di awal tahun, karena ketika awal tahun orang kan mesti mikirnya, ini pasti ada window dressing, orang tuh bakal mikir bahwa ada uang baru, dia bakal investasi baru, biasanya awal tahun bakal naik. Karena pas itu tuh fundamentalnya jelek banget, orang mikir Bitcoin mau kiamat. Padahal tahun depan prediksinya halving lagi ya, halving Bitcoin lagi ya, 2024 ya. Meskipun itu tahun politik kayaknya Mas ya. Itu malah politik malah jadi momentum sih. Momentum untuk bullish? Bisa, karena kan mesti ya namanya politisi bilang ngasih janji-janji soal ekonomi, itu tuh udah biasa. Oke. Berarti kayaknya harus disiapin uang dari sekarang Mas Yoga ya? Harus, sekarang kan Bitcoin halving kisaran 2024 akhir atau pertengahan sih. Berarti salah nggak kalau orang mau nyicil Bitcoin sekarang, nabung Bitcoin, terus nanti panennya di tahun 2024, bisa dibilang gitu nggak? Iya, sebenarnya nggak masalah, beli sekarang juga sih memang keputusan investasi ya mulai sejak dini mungkin, karena memang kesempatan nggak datang 2 kali. Betul. Kayak gitu. Oke. Terakhir nih, bagi ke Mas Yoga dulu, baru ke Mas Insan kali ya. Dari perspektif Mas Yoga dan juga Mas Insan, ini tips buat para trader supaya yakin dengan posisi signal dari reversal ini gimana nih? Mungkin dari Mas Yoga dulu deh. Oke, biasanya ingat terbentuknya reversal itu terjadi ketika memang ada news. News itu seperti kayak negatif ataupun positif. Ketika memang Bitcoin ataupun kripto mengalami dump parah, dan kita wait and see dulu, karena pasti akan ada pembalikan. Nah, pembalikan ini adalah kesempatan kita untuk pembelian. Jadi kalau misalnya udah berakhir dari downtrend banget dan kita tunggu aja wait and see, pasti akan ada pembalikan. Jadi teman-teman trader ini nggak usah bingung lagi. Kalau ada dump, tapi nggak usah, mungkin baik lagi ya ke tipenya. Kalau misalnya investasi silakan beli terus-menerus. Tapi kalau untuk trader mungkin manfaatkan momentum dari akhir trennya itu, dari downtrend. Nah, kita sebagai pembelian. Dan kalau misalnya bullish,
memang pasti ada news positif ya buat kripto. Jadi kripto akan naik dan tapi hati-hati juga. Akhir tren bullish itu double top. Jadi bisa jadi downtrend juga kan. Jadi teman-teman pahamin dulu terkait dengan reversal supaya tidak tergocek ataupun kerugian di dunia investasi ataupun trading. Itu lebih hati-hati. Jadi kalau memang yakin secara pengalaman ataupun secara outlook market yang sebelum-sebelumnya yang memang terjadi seperti itu ya teman-teman tinggal dieksekusikan saja. Kalau nggak ragu tinggal modal kecil. Kalau memang udah pantas atau untuk beranikan diri modal besar karena investasi kan buat cari keuntungan tapi siap dengan kerugian juga kayak gitu. Oke, jadi lebih berhati-hati soal fundamental dan juga teknikal dan juga jangan langsung all in 100% ya, harus bertahap. Manfaatkan aja sih momentumnya karena kalau misalnya orang terburu-buru karena memang aduh uang dingin ada segini, taunya momentum market nggak ada gitu. Kita gabut juga kan. Ya lebih baik sabar. Tunggu momentum karena itu kesempatan buat kita buat beli. Oke, sabar, tunggu momentum karena itu kesempatan kita untuk beli. Oke, terima kasih Mas Yoga. Terakhir ke Mas Insan, untuk tips nih dari perspektif Mas Insan, tips untuk para trader biar yakin masuk posisi atau signal dari si reversal ini gimana nih? Pertama dari uangnya dulu. Uangnya itu dulu. harus uang dingin. Nah, oke nih, harus uang dingin. Oke. Kalau dibilang uangnya nggak ada nih, kita nggak punya uang, ya pasti dari sebagian penghasilan itu pasti ada disisihkan untuk investasi. Jangan bilang kalau udah nanti untungnya lama. Yang penting cara belinya juga, jangan langsung 100%. Kita lihat tahu Michael Saylor itu kan beli di pucuk, di tengah, di bawah. Itu semua orang bilang, wah ini nyangkut terus nyangkut. Pemain gede loh nyangkut. Tapi ketika dia belinya teknik cicilan, kebukti sekarang dia udah plus kan. Maka intinya adalah ketika ada modal belinya tuh bertahap dan jangan tadi langsung buru-buru, sabar aja karena kan investasi. Kita butuhnya lihat horizonnya kan lebih lama, berapa hari mungkin. Gak bisa baru beli langsung jackpot, beli jackpot tuh nggak ada. Yang penting sabar sama uangnya jelas. Oke, yang penting sabar dan uangnya jelas. Sama satu tadi ya, ada persamaan dari Mas Yoga dan juga Mas Insan adalah selalu gunakan uang dingin. Kami juga dari Indodax selalu mengingatkan ke teman-teman Indodax untuk trading, untuk investasi di kripto adalah dengan uang dingin. Jangan pakai uang panas seperti uang buat kebutuhan. Bahkan kalau nggak ada juga nih Mas, dia nggak punya uang tapi dia pakai pinjol buat trading. Wah itu lebih parah. Gila. Jangan pokoknya gunakan uang dingin, uang yang memang benar-benar nganggur. Jadi bisa digunakan untuk trading di kripto. Itu pun juga harus bertahap gitu. Oke, terima kasih Mas Yoga dan juga Mas Insan sudah memberikan added value, memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman Indodax untuk kapan masuk di chart reversal bullish ini pastinya ya. Oke, izin saya closing ya Mas Yoga dan juga Mas Insan. Oh ya, by the way ini bagi teman-teman Indodax yang mau belajar lebih mengenai soal kripto dan juga bisa banget gabung di grup Telegramnya di Indodax Room ya. Jadi biar aset masa depan kamu makin cuan. Oke, cari cuan sampai letih dan juga tertatih. Cukup sekian dan terima kasih. Yose Satria pamit dan sampai jumpa. Ciao!